Kamera rolling and action. Selamat pagi, pasukan penebar pedas di seluruh Indonesia. Tentunya kabar rekan-rekan baik, sehat, dan bahagia selalu. Kurang lebih 10 bulan kita sudah menjalani masa pandemi COVID-19. Tentunya rekan-rekan sudah merasa jenuh, sudah merasa stres, dan sudah merasa rekan-rekan ingin kembali ke aktivitas normal. Ya, di pagi ini saya akan berbagi tips bagaimana rekan-rekan dapat mengelola hobi untuk rekan-rekan menjadi produktif dan sehat. Nah, tentunya rekan-rekan sudah mempunyai hobi masing-masing. Apabila belum, nanti rekan-rekan mencari apa yang menjadi kegemaran rekan-rekan, kesukaan rekan-rekan, sehingga rekan-rekan ketika melakukan aktivitas hobi itu menjadi perasaannya senang, bahagia, dan tambah sehat. Karena kunci dari kita menghadapi pandemi yang masih panjang ini adalah kekuatan imun tubuh kita. Salah satu imun adalah bagaimana perasaan kita senang, bahagia, itu adalah kunci imun kita tambah kuat. Nah, pentingnya hobi adalah rekan-rekan kan tentunya sudah bekerja dari siang ke malam atau dari pagi ke sore. Tentunya kan dalam aktivitas bekerja itu ada rekan-rekan tuh mengalami stres, mengalami tekanan. Nah, hobi itu adalah untuk menyeimbangkan aktivitas yang menimbulkan stres itu, kita untuk menetralkan atau menyeimbangkan kembali ke perasaan senang, lelah kita menjadi sesuatu yang menyehatkan atau produktif. Kedua, biasanya hobi itu akan menambah semangat kita. Contoh, misalnya rekan-rekan hobi memelihara ikan hias. Nah, ketika sudah melihat ikan itu kan perasaan rekan-rekan senang. Tentunya semangat rekan-rekan yang dari lelah bekerja itu atau stres bekerja akan hilang ketika melihat ikan hias itu. Atau rekan-rekan mempunyai hobi bermain catur, malah serius itu misalnya. Ketika rekan-rekan menghabiskan hobi itu, rekan-rekan menjadi perasaannya senang. Atau rekan-rekan ketika bermain catur itu, produktivitas rekan-rekan karena berpikir ya, nanti akan rekan-rekan akan lebih semangat lagi, lebih produktif lagi ketika bekerja. Terus pentingnya hobi lagi. Nah, sekarang kan banyak, misalnya ada yang hobinya tanaman hias. Nah, ini kan menghasilkan ya, karena sekarang kan lagi demam tanaman hias. Nah, ini bisa saja hobi itu menghasilkan atau menjadikan tambahan pendapatan bagi rekan-rekan. Nah, tentunya manusia itu adalah makhluk psikis atau makhluk sosial. Makhluk psikis maksudnya adalah manusia itu pasti akan merasa sehat, merasa lebih semangat ketika dia melakukan hal-hal yang dia senangi atau melakukan hal-hal yang membuat dia bahagia. Tadi saya sudah contohkan bagaimana ketika rekan-rekan melakukan hobi ikan hias, rekan-rekan sudah melihat ketika dari pulang bekerja, duduk di rumah melihat ikan hiasnya, itu perasaannya sudah senang dan bahagia. Terus bagaimana rekan-rekan yang hobinya mungkin punya hobi mancing, menghabiskan waktu liburnya ke sebuah sungai, ke sebuah pinggiran pantai atau laut,
memandangi laut, dia sudah perasaannya sudah bahagia, walaupun mungkin ikannya tidak dapat. Atau rekan-rekan yang hobinya muncak, naik gunung, sekarang kita juga ada keterbatasan, mungkin belum bisa mengalihkan dengan hal-hal yang lain, misalnya manjat tebing atau misalnya berlari dan sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau berbagi bahwa rekan-rekan tadi kan sudah disarankan untuk memiliki hobi atau mempunyai hobi. Nah, memilih hobi itu juga penting di masa pandemi ini. Pastikan ketika memilih hobi adalah hobi yang efektif dan produktif. Efektif dan produktif maksudnya seperti apa? Pilihlah hobi yang pertama itu membuat rekan-rekan itu menjadi pribadi yang tambah sehat, pribadi yang tambah semangat ketika sudah menjalani hobi itu. Kedua, pilihlah hobi yang dia itu mengurangi beban pendapatan hidup rekan-rekan. Maksudnya biaya hidup ini seperti apa? Misalnya rekan-rekan hobi menanam, misalnya menanam yang sebelumnya menanam tanaman hias, selingilah dengan menanam sayuran itu misalnya. Ketika rekan-rekan memanennya itu kan sudah mengurangi minimal belanja istri atau keluarga di rumah. Terus pilihlah hobi yang menghasilkan. Menghasilkan tadi beberapa sudah saya jelaskan bahwa hobi, pilihlah hobi yang menghasilkan. Contohnya rekan-rekan hobi tanaman hias itu bisa dijual itu misalnya. Terus rekan-rekan hobinya misalnya ikan hias, ini kan beberapa juga rekan-rekan di warung maupun di manajemen kan suka ikan hias. Nah, ini juga bisa menghasilkan kalau misalnya rekan-rekan jual. Ataupun rekan-rekan hobinya ada yang misalnya fotografi atau hobinya membuat video. Nah, ini kan juga banyak sebenarnya lomba-lomba virtual itu yang bisa rekan-rekan ikuti. Ataupun rekan-rekan yang hobinya olahraga. Sebenarnya kalau rekan-rekan juga mencari, itu juga ada event-event yang bersifat virtual, itu yang juga bisa menghasilkan. Nah, yang perlu dihindari adalah hobi yang malah berbiaya untuk masa pandemi ini. Kalau misalnya masa normal itu tidak ada masalah, rekan-rekan mengeluarkan yang berbiaya. Fokuskan pada pendapatan kita adalah biaya-biaya yang pokok. Sedangkan biaya-biaya hobi, pilihlah hobi-hobi yang sekiranya itu tidak berbiaya. Contoh, kalau di saya, dasar hobi saya adalah olahraga. Jadi kalau di masa normal dulu, saya sering mengikuti event-event olahraga lari yang biasanya itu pasti berbiaya karena kan mendapatkan jersey, ada hiburannya, ada door prize-nya dan sebagainya. Nah, di masa pandemi ini saya memilih untuk tetap menjalani hobi saya, dasarnya adalah olahraga. Jadi karena di masa pandemi awal kan pergerakan sangat terbatas. Kalau kita mau main futsal juga tidak bisa. Saya yang hobinya basket juga tidak bisa. Kalau mau lari juga susah, mau sepeda juga kita juga masih ada aturan kerumunan dan sebagainya. Nah, akhirnya di masa awal saya memilih menetapkan hobi baru itu adalah bercocok tanam. Jadi pertama prinsip saya ketika bercocok tanam, waktu itu kan masanya kebetulan kering. Jadi saya nikmati adalah setiap pagi saya bangun ada semangat baru bahwa saya harus menyiram tanaman yang kemarin baru saya tanam. Terus sesuai dengan prinsip yang tadi saya sampaikan bahwa mengurangi biaya hidup. Nah, ketika saya memilih tanaman-tanaman yang kebetulan itu usia tanamnya pendek dan menghasilkan, misalnya terong, timun dan sebagainya yang bisa dipanen dan mengurangi biaya hidup. Nah, ini contoh yang menurut saya rekan-rekan masing-masing punya kegemaran, punya kesenangan, dan jadikanlah kegemaran dan kesenangan itu menjadi sebuah hobi yang menyehatkan, terus menghasilkan atau mengurangi biaya hidup rekan-rekan. Mari jaga imun tubuh kita dengan
lakukan hobi yang kita sukai dan kita gemari. Salam sehat, salam bahagia selalu, sampai berjumpa kembali.